Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam kajian tentang sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di episod kali ini kita akan membahas tentang permulaan Islam kaum Ansar. Jadi pada tahun ke-11 dari kenabian, datanglah 6 orang pemuda dari kota Yathrib untuk melakukan ibadah haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertemu dengan mereka dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan, demi Allah, dia adalah seorang nabi yang orang Yahudi telah janjikan kepada kita. Maka kita harus beriman kepadanya. Akhirnya, singkat cerita, mereka pun pulang ke kota Yathrib dan menceritakan hal tersebut kepada kaum Yathrib, penduduk kota Yathrib. Mereka menceritakan tentang perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menceritakan tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lain-lain. Akhirnya, pada tahun ke-12, tahun selanjutnya pada tahun ke-12 dari kenabian, datanglah 12 orang laki-laki dari kota Yathrib dan mereka pergi ke kota Mekah kali ini untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sinilah terjadi perjanjian Aqabah yang pertama. Mereka berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa syarat. Di antara syarat-syaratnya untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencuri, tidak melakukan perkara-perkara yang hina, tidak melakukan perkara-perkara yang keji. Jikalau mereka menepati janji mereka, mereka akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika mereka melanggar janji mereka, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah mereka kembali ke kota Yathrib, mereka meminta Nabi untuk mengutus satu orang sahabat untuk mengajari mereka tentang agama Islam di kota Yathrib. Maka Nabi SAW pun mengutus Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk mengajari mereka tentang agama Islam, mengajari mereka tentang agama Allah, mengajari mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Sayyidina Mus'ab bin Umair sedang mengajari orang, sedang berdakwah orang untuk mengajak orang untuk memeluk agama Islam. Maka datanglah ketika itu Usaid bin Hudair, termasuk pembesarnya Bani Abdul Ashhal yang ada di kota Yathrib. Akhirnya, tatkala Usaid bin Hudair mendengar bahwasanya Mus'ab bin Umair ini mengajari orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Usaid bin Hudair pun menemui Mus'ab bin Umair. Usaid bin Hudair mengatakan, agama apa yang kau bawa? Apakah ajaran ini yang diajarkan, yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya kata Sayyidina Mus'ab bin Umair, apakah engkau mau dengarkan kami dahulu? Jikalau engkau senang dengan apa yang kami sampaikan, maka terimalah. Jikalau engkau tidak senang dengan perkara tersebut, maka tinggalkanlah kami. Akhirnya Usaid bin Hudair pun duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair tentang agama Islam, tentang Allah Subhanahu wa taala, perihal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Usaid bin Hudair mendengar tentang hal tersebut, Usaid bin Hudair pun merasa tertarik dengan agama Islam. Usaid bin Hudair merasa alangkah bagus perkataan ataupun ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Akhirnya Sayyidina Usaid bin Hudair pun bangun dari tempat duduknya, membersihkan pakaiannya. Dia mengumumkan di kota Yathrib bahwasanya dia telah masuk Islam, dia telah memeluk agama Islam dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dari situlah penduduk kota Yathrib mengumumkan, mereka mengatakan antara satu sama lain, jikalau Usaid bin Hudair saja bisa masuk Islam, tertarik dengan agama yang diajarkan oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair, di manakah kita? Tidaklah Sayyidina Mus'ab bin Umair mengatakan suatu perkara kecuali perkara tersebut benar. Maka dari situlah Sa'ad bin Ubadah memeluk agama Islam, Sa'ad bin Mu'az memeluk agama Islam. Maka setelah itu, tahun yang selanjutnya, tahun ke-13 dari kenabian,
terjadilah perjanjian Aqabah yang kali kedua. Dan tatkala itu, di perjanjian kali ini datanglah 73 orang pemuda laki-laki dari kota Yathrib untuk melakukan perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ini mereka melakukan perjanjian sama seperti perjanjian yang ada pada perjanjian Aqabah yang pertama. Mereka berjanji untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi ingin hijrah ke mereka. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melantik 12 orang daripada mereka untuk menjadi ketua dan bertanggungjawab di atas kaum mereka. Seperti mana Nabi Isa melantik beberapa orang daripada kaum Hawariyin dan bertanggungjawab atas kaum mereka. Maka dari situlah tersebar luas agama Islam di kota Yathrib. Dan begitulah perjalanan dakwah Sayyidina Mus'ab bin Umair. Bagaimana mereka melakukan perjanjian Aqabah, bagaimana Sayyidina Mus'ab bin Umair didatangi oleh Usaid bin Khudair, bagaimana dia menceritakan tentang perihal Nabi SAW, bagaimana dia menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.